Hari ini gue bertamu ke rumah tetangga kita yang sangat spesial. Ini dia senior gue di dunia presenter, Ferdy Hassan. Dari cerita Mas Ferdy di sini, gue banyak banget mendapatkan pelajaran hidup. Beliau melewati banyak sekali asam garam kehidupan sampai akhirnya harus kehilangan 7 bisnis yang telah dibangun selama 20 tahun dan akhirnya Mas Ferdy hanya bisa bergantung kepada Tuhan. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hai tetangga-tetangga yang gue sayangin dan gue cintain. Yes, gue Daniel tetangga kamu bertamu kali ini. Yang pastinya sebelum kita mulai dengan Ferdy Hassan, gue pengen kasih tahu dulu kalau misalnya kita udah punya official merchandise yang kalian bisa ngedapetin di official shop kita di Tokopedia. Langsung klik QR code yang ada di sini aja atau kamu bisa langsung search di Tokopedia DMN Official Merch. Anyway, this is Ferdy Hassan. Halo Mas Ferdy. Neil, apa kabar? It's an honor to have you here. It's my honor. Oh my goodness, you are my senior. You know? Beneran, you are someone that I really look up to. Thank you. Di TV pas gue masih belum jadi MC, belum ada apa-apanya gitu. Kayak udah ngeliat, man, I wish one day. Belajar, Neil. One day I wanna be as cool as this guy. Gitu kan. Dan sekarang ini gue bertamu di rumahnya. Which I think ya, ini benar-benar rumahnya. Gue tadi udah bilang juga sama Mas Ferdy juga dan juga Mbak Safina juga. Gue bilang kayak gila, ini one of the best house I've ever been in. Ini udah mau 19 tahun, udah rumah lama banget. Dan itu gue tahu ada rumah gitu yang kayak cuma 3 tahun tapi kelihatannya udah rundown. Ini 19 tahun tetap kelihatan kayak rumah baru. Gara-gara I think ya itu ya, kayak gue ngeliat sih kayak lu invest in raw materialnya juga yang bener-bener nggak kaleng-kaleng gitu, benar-benar investasinya yang bagus gitu sehingga akhirnya 20 tahun pun nggak dan lu bilang nggak ngecat segala kayak gitu. I'm amazed. Ya untuk interiornya memang nggak kita cat, tapi luar sih pernah 2 kali ya gitu ya. Vina mungkin arsitek ya, jadi dia ngerti juga. Terus tapi rumah ini bukan dia yang gambar, dia dibantu sama arsitek lain. Right. But Mas Ferdy, kita terakhir membuat heboh dunia maya. Semua juga pada nanya ke gue tuh, gue kayaknya enggak ya gitu. Gara-gara foto pas kita, jadi kalau misalnya lu belum tahu, basically kita kebetulan lagi ada di seminarnya Ustadz Noman Alikan. Betul. Dan habis itu kita selfie bareng, ayo selfie kayak gitu kan. Dan habis itu selfie diposting dan muncullah semua pertanyaan ya kan. Oh itu lucu banget. And you know, I think it was a fun experience. It was a fun experience. Tapi emang dari dulu Mas Ferdy ini emang udah sering ikutan kajian atau ikutan seminar seperti Noman Alikan atau gimana? Noman Alikan yang ke Jakarta 2 kali ya. Ikut. Tapi kalau ditanya dari dulu sebenarnya nggak dari dulu amat gitu Nel. Karena baru mulai belajar itu ya belum terlalu lama Nel gitu ya. Okay. Let's talk about your origin story then kalau gitu. I thought like you know, kalau misalnya Mas Ferdy sendiri ngomongin soal ayah dan lain-lain, kayaknya wah udah dari kecil banget nih, kayaknya lu udah beragama banget atau enggak udah benar-benar punya hubungan sama Tuhan banget. Let's talk about your childhood gitu. How was your childhood? My childhood, jadi bokap gue itu sangat berpendidikan agama gitu ya. Dia dibesarkan di sekolah Muhammadiyah. Terus udah gitu dia dapat beasiswa zaman perang waktu itu ya, tahun 45. Jadi terus dia kuliah ke Jepang. Di saat yang bersamaan juga setelah beberapa lama sampai di sana, sekolahnya kan hancur ya. Bukan sekolahnya tetap berdiri utuh, tapi Hiroshima-nya yang hancur karena dijatuhi bom atom Hiroshima Nagasaki. Gila sih. Terus udah gitu dia ke Tokyo berusaha bertahan hidup ya karena nggak ada uang untuk pulang ke Indonesia gitu kan. Jadi dia melakukan berbagai usaha ya, diantaranya waktu itu dia bahkan nyetak Quran
Jadi mentranslate dari bahasa Arab ke bahasa Jepang. Itu bisnis pertamanya gitu. Susah ya tulisannya pasti ya. Jadi ya kalau ditanya mengenai fondasi agama memang sudah ditanamkan gitu ya. Tapi kan it's a matter of menjalaninya atau tidak gitu. Dan kita kebanyakan itu ya, saya lah bukan kita. Ya Islam lahir ya secara lahir, tapi belum mempelajari dan mencari tahu gitu ya mengenai agama yang dibawa dari lahir ini. Gitu. Jadi ya it's a process gitu ya, belajar dan lain sebagainya sampai ya bisa dibilang ya banyak yang sebenarnya tertinggal lah selama puluhan tahun gitu nih. Iya baru-baru gitu kan, gue juga kaget juga gitu. Tapi yang pastinya dari bokap sendiri itu that's just an amazing story by the way. Pertama gini, gue lumayan kaget ya karena sepengetahuan gue di tahun 45 ketika Indonesia dijajah sama Jepang, itu kayaknya kan Jepang tuh sadis banget. Oma gue juga hidup di zaman itu dan dia sendiri masih trauma sampai hari ini kalau ngomongin soal penjajahan Jepang di Indonesia gitu. Gue nggak pernah denger tuh ternyata ada mahasiswa Indonesia yang dapat beasiswa gitu untuk ke Jepang gitu. Dia pernah cerita gak sih zaman-zaman perang itu seperti apa kalau misalnya dari bokap sendiri? Jadi di zaman awal kependudukan Jepang di Indonesia gitu. Jadi kebetulan bokap gue tuh di daerah Jasinga di Bogor ya. Jadi itu jalur mereka melintas gitu. Jadi nenek gue punya warung kecil, terus udah gitu jualan makanan, sarapan dan makan siang dan lain sebagainya. Di mana tentara-tentara ini sering nongkrong lah gitu, breakfast, ngopi segala macam. Bokap gue tuh selalu ingin tahu dan belajar gitu. Dia masih kecil gitu, masih ya bukan kecil-kecil amat lah. Maksudnya umur SMP, SMA gitu lah ya. Terus udah gitu dia belajar dan dia belajar bahasa Jepang dengan tentara-tentara ini. Tentara-tentara ini suka sampai akhirnya ya mungkin direkomendasikan lah gitu untuk kuliah di Jepang. Kuliah di Jepang gitu. Wow, that's what a story. Dan akhirnya bokap lu juga setelah bom Hiroshima tersebut, dia selamat dari si bom Hiroshima. Selamat, alhamdulillah. Dan akhirnya dia nyari kerjaan dan kerjaan pertamanya justru malah menerjemahkan Quran dari bahasa Arab ke bahasa Jepang. Betul. Nah, dengan mempunyai apa ya keagamaan seperti itu, anaknya sendiri nggak tertarik untuk belajar Quran atau ya mungkin diajarin ada, tapi elunya sendiri nggak ada, emang bukan dari dalam ya, bukan ya. Jadi ya seperti kebanyakan juga anak-anak seusianya gitu ya. Jadi tar aja deh ini segala macem. Dan bokap gue sama nyokap itu cukup sibuk ya Nil ya. Jadi bokap gue dengan bisnis, terus udah gitu pulang kadang-kadang sampai di rumah kalau malam hampir setiap malam ada undangan ya. Function dan lain sebagainya. Pastinya ditemenin sama nyokap. Jadi ya kadang-kadang gue dititipin ke guru ngaji gitu ya. Guru ngaji gue ajak main layangan. Jadi gak belajar-belajar nih. Jadi ya begitulah zaman masih kecil gitu kan. Iyalah, I love it. Gitu. Jadi itu sampai guru ngaji aja lu ajak untuk main layang-layang bareng gitu ya. Gak heran kali ya lu akhirnya pindah-pindah sekolah terus ya. Kayaknya Badung banget gitu ya. Badung banget ya. Lu sekolah itu jadi di mana ya? Kayaknya lu pindah-pindah terus kan itu kan? Pindah-pindah terus. Gue SD di Jakarta, di Cikini waktu itu kelas 3 SD, pernah setahun. Jadi gue tuh jarak sama kakak gue jauh nih. Bokap gue itu waktu gue lahir umur 50. Nyokap gue 40. Terus udah gitu gue beda sama kakak gue 10 tahun. Jadi karena tadi mungkin bokap gue itu sibuk, gue lumayan deket sama kakak gue. Kita hanya berdua. Nah kakak gue waktu gue kelas 3 SD itu dia kuliah. Kuliah di US. Jadi gue setahun lah di sana gitu. Terus udah gitu pulang lagi nerusin di Jakarta. Pas gue SMP kelas 1 jadi lulus SD, kakak gue S2. Pindah nyobain lagi di sana setahun gitu, terus pulang lagi gitu. SMA juga gitu, SMA gue Badung banget di 70 ya. Di 70 terus sempet akhirnya sama bokap, nah ini biar lebih bener disekolahin lagi di luar gitu. Ternyata gak bener juga. Jadi ya udah akhirnya gue pulang ke Indonesia, SMA di Singapura setahun di International School,
pulang terus akhirnya berangkat kuliah yang pertama kurang begitu sukses ya kan, pindah ke negara berikutnya gitu. Akhirnya alhamdulillah sukses. Kuliahnya ya. Kuliah di New Zealand tuh akhirnya. Di New Zealand akhirnya. Oke. Can you describe maksudnya kayak Badung itu maksudnya Badung apa? Sampai cuman setahun di situ habis itu disuruh pulang, habis itu malah di Badung ya macem-macem lah ini lah. Badung laki-laki aja gitu kayak zaman dulu ya, sekarang kan beda banget gitu. Kayak zaman dulu kan masih ada yang namanya berantem lah, apalah. Ya sekarang juga masih ada. Cuman maksudnya zaman dulu tuh yang kayak tawuran segala gitu tuh ya namanya anak-anak cowok gitu ya. Mungkin ikut-ikutan lah dan lain sebagainya. Di Amerika jadi lu berantem juga? Enggak. Makanya ditaruh di sana. Itu ya pas zaman-zaman SMA lah kali gitu. Oke. Ya terus udah gitu Badung yang misalnya ya macem-macem lah gitu yang ya kesana sini sama temen-temen nongkrong ini itulah gitu. Tapi kalau misalnya setahun cuman di Amerika habis itu dibalikin lagi ke Indonesia, di Amerika sendiri sebenarnya lu udah lumayan bener gitu atau? Oh ya zaman yang kayak SD of course oke lah gitu ya. Mau Badung apalah SD gitu. SMP yang masih kelas 1 juga oke gitu. Oke. Ya yang mulai abis SMP inilah gitu. Oke. Karena gue ini menarik sih karena gini, lu Badung banget, and yet at the same time lu nikahnya juga nikah muda gitu. Betul. Pemikiran gue kalau misalnya lu Badung, lu disuruh nikah sama bokap, mana ada nikah kayak gitu and everything, you know like. Itu kayak agak paradoksikal menurut gue. Jadi waktu pas di New Zealand itu, which is yang udah gue mulai sekolah insaf, mulai sekolah bener dan sebagainya. Gue mulai pacaran sama Vina. Gue sama Vina tuh satu SMA. Okay. Gue kelas 3, dia kelas 1. Terus udah gitu pas gue baru mulai jadian, kita akhirnya long distance relationship gitu. Nah karena long distance relationships itu jadi banyak ngobrol. Terus biasanya zaman itu kan kita by phone ya Nil ya. Dan semua masih bayar ya, of course gak ada WhatsApp call and everything. Gue kadang-kadang nulis surat sama dia gitu, gue kirim suratnya gitu ya, biar lebih murah of course gitu. Terus suratnya datang jawabannya, nih gue nulis apa ya 2 minggu yang lalu soalnya. Lama ya, mendingan gue teleponan gitu kan. Jadi gue teleponan aja. Of course bil telepon meledak, bokap gue marah-marah lagi dan lain sebagainya. Dulu ya sampai ngejar-ngejar ada cara lah segala macem untuk supaya bisa telepon gratis. Exactly. Itu ada cara gue sendiri juga. Iya kan? Gue sendiri juga belajar di Australia kan. Pakai koin apalah segala macem. Exactly, di koinnya dipakai benang habis itu diiniin atau diginiin. Exactly, things like that. Untuk sampai kita telepon berjam-jam di pinggir jalan bisa gratis, gitu. Lu kan masih telepon umum gitu kan. Ya jadi things like that lah. Kita ngobrol segala macam. Kok Vina nih menurut gue beda gitu ya. Dalam arti beda dengan ya mungkin dia mau mendengar, kita banyak kesamaan background. Jadi ya kalau kembali lagi ke cerita bokap gue tadi gitu ya. Bokap gue tuh dulunya lumayan well established lah gitu dari segi bisnis. Sampai akhirnya bener-bener jatuh gitu ya. Jadi gue pernah merasakan itu gitu ya. Dan gue punya semangat spirit bahwa gue gak boleh gagal, things like that gitu. Sampai akhirnya ya gue ngobrol, loncat lagi ke cerita Vina, gue ngobrol segala macam, kok banyak kesamaan. Dan of course kalau lo pulang liburan, lo masih pacaran, semuanya kan manis, bagus gitu kan. Sampai akhirnya gue selesai kuliah, terus udah gitu gue mulai nyari kerja di sini, di zaman itu di radio gitu kan ya. Mulai itu ada berantem-berantem Nil. Mulai itu ada berantem-berantem, mulai akhirnya segala macam ini itu. Tapi gue bilang, gue kayaknya cocok sama yang ini gitu. Biarpun berantem-berantem tuh. Justru karena dari berantem ini gue bisa melihat sisi sama point of view-nya dia. Gue ngerasa bahwa gue sama Vina tuh sampai hari ini individu yang sangat berbeda Nil. Beda banget. Justru menurut gue, wah ini dia nih. Jadi apa yang gue gak pikirkan, dia bisa melengkapi. Begitu juga gue ngeliatnya, kok dia gak mikirin yang ini ya gitu ya. Mungkin itu juga yang akhirnya, ya walaupun gak mungkin lah kita gak ada berantem-berantem, pasti ada dan gak kecocokan segala macem pasti ada. Tapi ya itu yang akhirnya mungkin bisa melengkapi perjalanan pernikahan kita. Hasan ini di Islam gak ada ini yang namanya tunangan gitu. Gimana kalau langsung nikah aja gitu. Gue sama Vina tengok-tengokan dong gitu. Oke lah boleh gitu, terserah Ferdi aja gimana gitu. Kita dalam keadaan gak punya apa-apa, seadanya aja gitu. 21 tahun ya? 21 tahun, Vina 20 tahun gitu. Gak lama setelah itu, setahun kemudian ya kurang lebih hamil. Gue ke bokap gue sama Vina,
ini hamil gitu. What's your problem? Dia bilang, lu udah kawin kan? Ya juga ya, apa ya? Duitnya gimana kan, gue gak mungkin minta ya gitu ya.